Iya, beramal tidak berharap apapun. Ini bagian dari bab al-ikhlas. Tidak berharap ke orang, tapi masih berharap kepada Allah. Maka ikhlas pun bertahap. Ada ikhlas awam, ikhlas ummal, ikhlasnya pekerja. Kalau pekerja bertambah lembur, bertambah tunjangan, semangat. Ya. Tapi saya beberapa hari ini selalu ditemani oleh orang-orang yang tidak digaji. Mereka pengen khidmah. Mereka tidak cari lemburan di dunia. Mereka ini lembur-lembur akhirat. Ingin dapat bonus di sisi Allah. Apa bonusnya? Ridha Allah. Kalau surga terlalu biasa diminta. Tapi kalau minta ridha Allah, yang punya surga pun kita dapat temui. Maka ikhlas pertama, ikhlas minta pahala. Beramal karena ingin dapat pahala. Kalau tidak ada pahala, dia tidak beramal. Kalau tidak ada, Ustadz mengatakan satu sedekah dilipat ganda jadi 10. Kalau Ustadz tidak bilang begitu, dia tidak beramal. Jika tidak ada ustadz mengatakan sholat duha memudahkan rezeki, maka dia tidak sholat duha. Jika tidak ada kiai mengatakan sholawatlah engkau rezekimu datang sendiri, dia tidak sholawat. Dia sholawat bukan karena cinta Rasul, tapi karena cinta fulus. Maka yang menjadi murid saya haram sholawat karena fulus. Yang istifadah mengambil ilmu daripada kajian-kajian kami, tidak pantas lagi mengatakan itu. Malu kepada Rasulullah SAW. Kalau solawat karena Rasulullah pantas disolawati. Jika zikir karena Allah pantas diingat, bukan karena pengen dapat pahala lagi. Belajar-belajar jadi ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat beramal bukan karena pahala. Kita punya kawan, ada kenalan, beda. Kalau kenalan mendekat karena pengen sesuatu, karena yang ini politisi, pejabat, dia mendekat supaya proposalnya diterima. Kalau lagi butuh, dia telepon, dia kunjungi, dia puji, dia traktir. Kalau lagi gak perlu, dia tinggalkan. Beda dengan kawan, kawan sejati, teman sejati. Tidak mau ngasih proposal pun masih ngasih duit, masih neraktir. Ya, kita yang mana? Kawan matre atau kawan sejati? Umat matre atau umat sejati? Umat hamba matre atau hamba sejati? Hamba sejati yang menghambakan dirinya kepada Allah karena emang dirinya hina, Allah maha mulia. Ya, jadi mulai detik ini, pagi ini, jangan lagi amalkan amal-amalan. Kalau mau beli rumah, sholawat sekian. Bukan begitu cara memahaminya. Boleh amal begini, tapi dengan niat yang diganti. Ya Allah, jika tidak punya rumah membuat aku lupa kepada Engkau, maka ya Allah berikanlah aku rumah berkah sholawat kepada Rasulullah. Boleh. Ya, sehingga jika aku punya rumah, ya Allah aku tambah banyak bersalawat kepada Rasulullah. Itu Allah kabulkan langsung tuh kalau antum benar. Karena Allah pencemburu. Allah pencemburu. Allah tidak mau terbersit di kalbu kekasihnya sesuatu yang mengganggunya. Ya Allah, jika ini menggangguku, wujudkanlah dia dan jangan jadikan dia penghalang antara aku dan engkau. Allah wujudkan dalam waktu yang dia mau dan tentukan, bukan di waktu yang kita mau dan tentukan. Fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Maka ikhlas tertinggi, ikhlas al-arifin, ikhlas orang-orang yang arif, yang kenal Allah, yang dia selawat karena dia mengenal Rasulullah dan ingin menjadi umat sejatinya Rasulullah.
Kalau enggak jadi umat sejatinya fulus. Dan orang-orang yang berwirid karena pengen menarik rezeki, dia akan lelah setiap hari. Karena nunggu-nunggu, saya sudah zikir, kenapa tidak ada rezeki yang ketarik? Ya, yang paling lucu datang ke seorang ustadz plus dukun, uskun. Kata si ustadz, baca ini rezekimu lancar. Tapi ustadznya rezekinya mandek. Datang ke ahli zikir, ngasih sholawat supaya engkau punya mobil, dia enggak punya mobil. Main-main namanya itu ya. Itu membuat kita syak. Jangan. Sekarang salawat hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi, zikir hanya untuk ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi silakan saudariku dinaikkan ikhlasnya. Tadi ikhlasnya sudah bagus, tidak berharap ke makhluk, sekarang berharap kepada Khalik. Apa yang diharapkan bukan hal-hal yang fisik, tapi hal-hal yang bersifat rohani. Rohani intinya rahmatullah, kasih sayang Allah. Kalau sudah kasih, berapapun kita beri. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Oke, berikut.